lagi di podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Mudah-mudahan sudah pada kangen dan menanti-nanti podcast ini ya. Dan semoga juga moms dalam kondisi sehat, semangat untuk beraktivitas dan juga mengurus keluarga. Seperti biasa loh, pokoknya di podcast ini kita akan membahas tentang isu-isu kesehatan, tapi dikemasnya tetap santai. Pokoknya gak bikin moms pusing, tambah mumet atau apapun itu ya. Yang penting adalah moms bisa mendapatkan kayak insight baru lagi seputar kesehatan keluarga, terutama anak-anak. Dan mungkin kalau episode kali ini nanti kita akan bahas tentang tumbuh kembang. Itu gak ada habisnya nih kalau kita ngomongin seputar tumbuh kembang, kebersihan anak gitu. Tapi gak bosan-bosan juga aku untuk mengingatkan bahwa moms follow dong Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid dan juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy sama Lifeboy ID juga, supaya nanti kalau misalnya ada episode baru nih dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy, moms bisa langsung nonton. Dinyalain ya notifikasinya. Oke. Dan hari ini ada yang spesial moms, karena hari ini bertepatan dengan Hari Cuci Tangan Sedunia atau Global Hand Washing Day, tanggal 15 Oktober. Tepuk tangan kali ya, biar heboh aja, biar seru. Oke. Jadi setiap tahun tuh memang Lifeboy sebagai sabun antibakteri selalu berkomitmen dan punya tujuan yang mulia untuk membantu orang tua agar anak-anaknya tuh nggak gampang jatuh sakit gitu. Makanya Hari Cuci Tangan Sedunia ini juga dirayakan oleh Lifeboy gitu. Dan seperti kita tahu dong bahwa Lifeboy ini selalu memberikan edukasi tentang cuci tangan pakai sabun. Jadi nggak cuma cuci tangan aja pakai air ya moms ya, tapi cuci tangan pakai sabun. Dan kebiasaan itu ternyata itu adalah suatu hal yang simple, tapi terbukti bisa mencegah kita untuk tertular dari berbagai macam jenis penyakit, apalagi kalau anak-anak ya, seperti diare, infeksi saluran pernafasan gitu. Nah, kita ngobrol ini seputar Hari Cuci Tangan Sedunia bersama expert dan juga moms inspiratif. Nggak mungkin aku sendiri yang ngobrol di sini ya kan? Ada seorang psikolog anak. Kali ini berbeda ya, karena kita mendatangkan seorang psikolog, biasanya dokter. Hari ini ada psikolog, ada Mbak Grace Eugenia MAMC. Halo Mbak Grace. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Udah cuci tangan belum? Udah dong. Udah ya, berarti sudah bersih ya dari kuman-kuman ya. Dan juga ada Caca Tanker. Halo. Apa kabar Caca? Alhamdulillah baik. Oh, kalau di sini harus panggilnya Mams Caca. Oh, Mams, yes. Kebiasaan manggilnya Caca doang lagi. Ya aku manggilnya Kak juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, mau panggil Tante. Oh. Mau? Enggak ya? Nenek, nggak malah tua jangan dong, sekali jauh dong kalau itu ya, jangan ya. Caca sekarang aktivitasnya apa sih? Hari ini aktivitasnya mau. Maksudnya akhir-akhir ini aktivitasnya selain sebagai seorang ibu. Akhir-akhir ini aktivitas aku ya pasti ya masih jadi seorang ibu, Ya. seorang istri, itu terus Ya. berlanjut jadi anak. Loh kok banyak banget. Tapi aku juga kerja Ya. sebagai psikolog. Aku juga masih bikin konten. Ya. Dan juga aku kerja di salah satu perusahaan juga. Jadi Wow. alhamdulillah sibuk. Sibuk ya. Berarti ini kayaknya expertnya ada dua ya. Sama-sama psikolog. Kalau Caca psikolog apa nih? Aku dewasa. Aku biasanya nanganin klien-klien dewasa. Nanganin aku kali ya. Bisa ya. Boleh. Mungkin punya mental health khusus kenapa gitu ya. Kalau Mbak Grace lebih ke psikolog anak ya. Oke, nah ini kita langsung ngobrol aja. Boleh ya? Boleh Kan dong. tadi kita lagi ngebahas tentang bahwa hari ini adalah Hari Cuci Tangan Sedunia. Yes. Terus kayak kita membiasakan si kecil terutama, karena kan kalau anak kecil kan biasanya mainannya suka tidak terkontrol ya, masih belum tahu mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Jadi kan terbukti bahwa si cuci tangan pakai sabun itu bisa mencegah dari berbagai penyakit gitu. Kalau Caca sendiri sudah aware tentang hal itu nggak untuk penerapannya ke Ke anak-anak? anak-anak ya. Alhamdulillah udah aware sih. Dan kemarin tuh emang sempat ada pengalaman juga. Anak aku sempat kena tipes dua-duanya. Waduh. Yang itu kan juga penularannya biasanya memang dari kebersihan tangan Iya, juga ya. betul. Dari situ tuh itu pelajaran banget sih buat aku. Dan anak-anak tuh juga jadi ngerasain tuh waktu itu kan nggak enak banget perutnya, sakit perutnya bolak-balik. Itu mereka ngerasa tersiksa sendiri. Dan di situ makin aku kayak oh ya udah berarti lain kali harus cuci tangan ya. Mungkin kemarin ada yang kelewat karena Iya. waktu itu sakitnya tuh juga abis aku pergi, aku juga lagi nggak ngeliatin anak-anak kegiatannya gimana. Jadi wah itu titik balik banget sih kalau cuci tangan tuh sepenting itu gitu. Dari situ alhamdulillah nggak pernah reinfeksi Iya. tipes lagi Iya. gitu. Tapi itu pelajaran banget.
bahwa kalau nggak cuci tangan tuh bahaya banget Karena gitu. itu kayaknya hal bisa dibilang kayak sepele lah Sepele, ya, simple sepele. banget gitu, tapi Bener. impactnya besar ya. Besar banget sampai apa ya, kalau misalkan mereka abis buang air kecil aja, Iya. itu tuh udah biasa lah sekarang, udah harus pasti cuci Cuci tangan. tangan. Kadang-kadang kalau akunya lupa itu tengah-tengah malam mereka minta dianterin buang air kecil ke kamar mandi. Iya. Terus aku mau langsung buru-buru ke kasur gitu, pasti diingetin gitu. Ibu belum cuci tangan. Oh iya, sambil agak setengah-setengah merem gitu, ya udah cuci tangan, ya balik lagi gitu. Itu sih sekarang. buat aku. Alhamdulillah berarti anak-anaknya lebih punya kesadaran ya sekarang Alhamdulillah ya. udah makin gede juga kali ya yang Iya. gede. Kalau yang kecil ya masih pelan-pelan lah. Betul, yang gede umur diajarin. Umur 5 tahun, yang kecil kecil 2,5 tahun. dua-duanya cewek ya. Dua-duanya cewek. Dua-duanya cewek. Alhamdulillah. Kalau cewek itu cenderung suka main kotor-kotoran juga gak sih? Maksudnya kalau anak aku kan ada yang cowok sama yang cewek ya. Kalau yang cenderung lebih suka main kotor-kotoran gitu, yang lebih nekat tuh yang cowok gitu. Kalau anak-anaknya Caca gitu juga gak sih? Tergantung sih. Kayak kalau misalkan main di taman gitu ya, mereka Iya. mainan semuanya. Cuman memang kayak ada beberapa hal yang mereka lebih sensitif lah gitu. Apalagi yang kecil. Misalkan kalau Atau jijian jangan-jangan aku tidak suka pegang-pegang kotor awalnya gitu. yang kecil agak gitu awalnya Oh, ya. Tapi oke. sekarang dia kayak udah main di rumput, terus Iya. kayak tapi kalau misalkan makanan ada belepotan dikit tuh mulutnya, Iya. dia emang lebih suka cepet-cepet dilap gitu dibanding kudu rapi iya, ya. lebih Iya. lebih rapi gitu. Kalau Iya. kalau mbaknya sih eksploratif banget sih anaknya. Dia suka megang apa aja yang segala macam. Slime aja kadang-kadang kita kan geli ya. Iya. Dia tuh suka banget main gitu. Kalau adiknya sukanya main pasir juga. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu jijian ya, tergantung kayak gimana. Cuman kalau makanan mereka yang mbaknya nggak terlalu, ya masih kadang-kadang suka belepotan gitu, nggak Masih terlalu lebih gimana, cuek lah lebih gitu cuek lah ya. gitu. Tapi kalau adiknya kalau makanan tuh mulut harus cepet-cepet dilap. Oh. Kayaknya kebiasaannya deh dari kecilnya. Diperlakukannya begitu Iya, gitu ya. gitu. Atau mungkin Cacanya sendiri yang kalau misal anaknya bermain kotor-kotoran atau mainnya kayak aduh ini kayaknya berbahaya nih, banyak kuman nih, atau suka ngelarang gitu. Nggak juga sih, justru kalau anak aku yang kecil, Iya. karena aku sekarang lebih sibuk, mungkin pengaruh dari yang ngasuh juga, yang bantuin ngasuh di Oh, rumah baik. gitu. Babysit neninya tuh emang lebih resik gitu. Jadi dia lebih gak Oke. suka lap-lap, dan kalau misalkan ini minta lap gitu. lucu Tapi amat. kalau misalkan yang gede, dia lebih nggak apa-apa sih kayak kotor-kotoran gitu. Dia kalau misalkan lagi main slime, Iya. main play-doh, main apa, malah kadang-kadang masih suka nempel-nempel, mau naik ke kasur, Mbak bersihin dulu dong Mbak, nanti kasurnya. Iya Ibu, kasurnya ngeres ya Ibu. Iya Mbak Sawa habis main pasir mau naik ke atas kasur gitu. Dia lebih nggak masalah sih sama hal-hal yang agak kotor gitu. Tapi nggak ada yang kayak larangan gimana banget gitu dari Cacanya ya. Alhamdulillah enggak sih kayaknya. Coba nanti ditanyain ke anaknya kali ya. Mungkin aku Iya suka lupa juga loh. ya. Mungkin Iya aku lagi. suka lupa loh Kita kalau ibu-ibu aku ngelarang. kadang-kadang kalau suka ngelarang-larang gitu abis itu kayak emang Masa sih? iya. Iya kan suka. Masa sih ibu suka ngelarang-larang? Ibu kan ngerasa gitu Iya, gitu. kayaknya Tapi enggak tapi gitu. anaknya enggak ibu emang nggak boleh, apa-apa nggak boleh gitu. Pasti Aduh ya bilangnya sama gitu. banget lagi Iya sama kan? anak aku ya kan. Tapi kalau menurut Mbak Grace sendiri, larangan-larangan seperti itu tuh berpengaruh ya ke ke psikologis anak. Sebenarnya jadi mungkin menurutku kita yang baiknya itu adalah mengambil jalan tengahnya gitu. Iya. Karena ada orang tua yang kayak jadinya nggak boleh nggak ngelarang sama sekali gitu kan. Iya. Tapi di sisi lain anak-anak tuh masih butuh pengenalan batasan itu gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya selama memang hal itu misalnya berbahaya dan anak belum paham, ya tentunya perlu kita larang. Ya. Tapi kita sebagai orang tua tadi ya mungkin kita harus mengingatkan memori kita, apakah kita semuanya dilarang, apa Iya. sebenarnya emang yang penting-pentingnya aja gitu. Karena tentunya pasti anak tuh akan ingat gitu. Oh, apalagi orang tua tuh, maksudnya anak itu kan dependent banget nih sama Iya. lingkungannya. Iya. Dan orang dewasa yang sangat berpengaruh ke mereka ya orang tuanya gitu ya. Jadi walaupun mungkin mereka kadang-kadang kayaknya nggak ngedengerin, tapi sebenarnya masuk tuh informasinya. Oh, Jadi itu iya. yang harus kita hati-hati. Iya. Oh, makanya itu kali ya kalau misalnya pas kita lagi ngelarang gitu, misal aku lagi ngelarang anak-anak aku, misalnya nggak boleh gitu, atau nggak boleh gini, Uti gitu. Mungkin kesannya kayak nggak didengerin, tapi ntar belakang-belakang kayak ibu kerjanya ngelarang melulu. Itu berarti mungkin yang Iya, masuk iya, ya iya. kepikirannya Iya. ya. Kayaknya pas dilarang tuh makin dikerjain kan. Iya, Tapi bener. sebenarnya kalau lagi nggak ada kita, dia depan orang lain, dia ngelarang orang lain loh Oh, untuk iya, ngelakuin
ini tuh biasanya Iya. nggak tahu kayak kadang-kadang kayak gitu. Aku belum melakukan riset itu lagi ke anak aku ya, harusnya gitu ya. Tapi berarti intinya kalau kita melakukan larangan-larangan dalam batas yang wajar ya Mbak. Betul. Mungkin yang bisa menimbulkan bahaya atau celaka buat anak itu nggak apa-apa ya. Betul. Asal jangan apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh gitu ya. Oke, berarti permainannya juga harus dipilih-pilih dong buat anak ya, atau gimana nih Mbak? Nah, kalau permainan tergantung juga nih. Misalnya tadi kita ngomongin tentang kotor boleh apa enggak gitu Iya. ya. Kan itu maksudnya nilai-nilai kayak gitu tuh pasti sangat dipengaruhi oleh lingkungannya atau keluarganya. Apakah Iya. anaknya pernah kotor, apakah anaknya akan berani kotor gitu. Iya. Nah, menurutku ya itu tadi tergantung sama kita juga, misalnya apa nih yang pengen kita kenalkan. Apakah emang kita pengen anaknya jadinya memiliki batasan banget, Iya. atau kita emang pengen anaknya yang eksploratif banget, atau mungkin kayak tadi katanya Caca, ada kok anak yang sebenarnya udah lebih hati-hati, malah itu harus kita dorong lebih lanjut Iya, gitu. iya, betul. Iya, nah jadinya itu jenis-jenis permainan itu harus disesuaikan juga dengan misalnya tujuan kita. Kita ngeliat Oke. profil anaknya seperti apa gitu, supaya ya anaknya tuh bisa bermain tetap menyenangkan, tapi juga ada manfaatnya nih buat dia gitu. Oh, nah berarti kayak tugas orang tua juga mungkin bisa untuk membuat permainan-permainan yang edukatif gitu ya buat anak ya. Kalau Caca sendiri suka membuat permainan kayak gitu nggak sama anak-anaknya? Kalau main sama anak karena memang usianya masih usia main, masih main banget ya. Iya. Jadi belajarnya pun juga sambil main ya pasti ya. Jadinya sering main sama anak gitu. Kalau misalkan kayak mau mengenalkan sesuatu ke anak pasti Iya. ya biasanya sih paling optimal memang lewat permainan gitu. Iya. Misalnya kayak soal cuci tangan deh tadi gitu. Anak aku yang gede yang 5 tahun tuh dari umur 1,5 tahun udah suka main bayi-bayian. Oh. Jadi mulainya tuh ya dari itu, dari dia waktu bayi tuh rutinitasnya apa sih gitu. Anak bayi itu digendong-gendong sama ibunya, disusuin, Iya. terus dimandiin, terus abis apa cuci tangan Iya. gitu. Sekarang yang anak aku yang kecil udah 2,5 tahun, dari 2 tahun tuh juga emang suka main bayi-bayian. Jadi memperkenalkannya tuh juga lewat situ. Gimana dia nge-treat si bayinya dia ini. Bayinya dia kalau misalkan abis ngapain cuci tangan gitu. Terus kayak yang kakaknya sekarang tuh lagi suka main boneka-boneka Barbie gitu kan. Iya. Terus di rumahnya Barbie kan ada kamar mandinya, Iya. ada kasurnya. Nah, itu tuh kalau misalkan dia abis misalkan buang air kecil atau abis apa tuh cuci tangan sebelum tidur gitu. Sebelum makan cuci tangan dulu. Iya, Nah, iya. hal-hal kayak gitu tuh lumayan ngebantu untuk mereka jadi oh berarti aku juga harus kayak gitu ya gitu. Oh. Jadi role play sih biasanya Iya, iya, karena iya, mereka benar-benar. suka banget sebenarnya role play tuh anak-anak aku. Iya benar, karena memang anak-anak tuh cara ngajarinnya memang harus dengan bermain gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya kayak hayo duduk atau kayak hayo ke wastafel cuci tangan 6 langkah seperti ini ya gitu kan, pasti langsung kayak apa mak gue begitu, benar ya Mbak ya. Benar-benar. Nah tapi supaya kita tuh bisa kayak memberikan mainan edukatif buat anak juga, terus mungkin mengajarkan mereka juga sampai akhirnya itu supaya kebawa gitu Mbak, kebiasaan baiknya sampai dia dewasa, gimana sih caranya Mbak? Nah, iya bener banget. Jadinya sama juga kayak kita kalau ingin berkomunikasi gitu kan ya Kak. Jadi bukan cuma pesannya, tapi cara kita menyampaikan pesan. Dan seperti yang udah kita diskusikan, untuk anak-anak iya mungkin kalau kita ngomong panjang lebar mereka nggak paham, mereka kesel, Iya. kita juga gitu kan. Iya lagi, itu kita juganya itu yang bahaya ya itu. Iya, nah jadi memang lebih baik dicari aktivitas-aktivitas yang menyenangkan gitu, biar mereka juga lebih paham. Lalu yang kedua, kita harus ingat bahwa kebiasaan itu harus dibangun gitu. Dan Iya. sebenarnya kadang-kadang kita juga tahu itu, cuma kalau sama anak kita yang kayak kok nggak bisa-bisa, kok nggak mau-mau gitu. Padahal sebenarnya belum pernah dibiasakan gitu kan. Jadi memang harus diulangi berkali-kali, Iya. baru nanti akan kebiasaan. Dan juga kita harus mencontohkan nih. Sering banget kita Iya, benar. minta anak cuci tangan, Iya, benar. tapi kita juga nggak cuci tangan. Betul Betul sekali. sekali. Iya. Itu kerap terjadi ya Mams ya. Betul. Nathan juga pasti kayak iya lagi, aku lagi begitu ya kan. Jadi kita harus memberikan contoh dan Betul. mengulang berkali-kali gitu ya Mbak ya. Karena membangun kebiasaan itu kan suatu hal yang gak mudah ya. Betul sekali. Jadi jangan kayak tiba-tiba kayak nggak bisa udah mama bilang berkali-kali gak didengar ya gitu, berarti nggak boleh gitu ya Mbak ya. Oke, nah kalau misalnya Caca nih, Caca kalau anaknya dibiarin main sendiri pernah nggak sih? Maksudnya kayak nggak didampingi, emang kayak ya udahlah biarin main sendiri. Anak aku soalnya kalau jadi ke aku terus ya, anak aku tuh kalau dibiarin main sendiri, tau ntar baliknya wow sudah dekil sekali, kayak main apa
kamu tadi tuh ya gitu bisa kesannya begitu. kayak disuruh main di lumpur padahal Bener enggak ya gitu. Jadi kayak eksplornya tuh lebih kayak tidak ada mama aku, tidak ada papa aku, inilah saatnya gitu. Iya. Kebetulan anak aku nih 2 tapi beda banget. Kalau yang kakaknya tuh dia emang lebih suka mainnya tuh sama ada orang lain gitu. Dia nggak suka banget main sendiri. Jadi kalau Oke. misalkan dia lagi mau main sendiri, pasti dia nyari itu siapa yang bisa diajak main. Ya mbak di rumah lah, iya Bingung ya kalau susnya lah, sendiri ya. atau nyari temennya lah, mau main di komplek lah, ke rumah sahabatnya lah. Pokoknya ada aja. Dia tuh pengennya ditemenin main gitu. Tapi kalau adiknya biasanya kalau misalkan ditinggal sendiri, dia main sendiri, kita malah nyariin dia lagi ngapain ya gitu. Takutnya dia lucu ya. apa ya, ngotak-ngatik sesuatu yang nggak boleh dikotak-ngatik Iya, gitu tahu kan. lagi nyalain kompor ya kan pakai lilin atau apa, serem amat serem gitu. banget gitu. Kalau adiknya lebih kayak gitu. Cuman dua-duanya yang aku apresiasi tuh rasa ingin tahunya memang tinggi banget. Jadi kalau Ya. misalkan ada apa-apa, kalau mbaknya biasanya nanya, kalau adiknya biasanya suka cari tahu sendiri atau dia observasi sendiri lingkungannya terus ngikutin lagi gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ninggalin mereka sendiri, sebenarnya sekarang sih aku udah ngerasa aman-aman aja ya gitu, karena mereka udah terbiasa. Apalagi adiknya juga soal kalau misalkan ada yang kotor-kotor atau yang apa, dia udah tahu, paham udah sendiri paham ya. sendiri gitu. Kalau misalkan mbaknya, dia akan cari bantuan gimana pun caranya kalau dia lagi ngerasa kesulitan. Jadi aku nggak terlalu khawatir sih soal itu. Dan kalau anak-anak mulai lupa waktu bermain, misalnya kayak sudah waktunya nih yuk kita bersih-bersih, atau sudah waktunya nih kita tidur, ayo Yes. mandi gitu, suka nggak sih ngalamin kayak gitu? Sering dong Iya, gitu, iya. kayak udah apa namanya, udah dibilangin gitu misalkan sebelumnya 10 menit lagi ya selesai, udah pasti tawaran tapi kan ibu, tapi kan tadi kemarin boleh gitu. Apalagi Iya, yang kecil bener. tuh 2,5 tahun, Mbak Sawa boleh, kemarin boleh itu. Kok Kalau sekarang kalau enggak sekarang gitu iya, ya? dia udah bisa negosiasi gitu, mereka Iya. udah bisa nawar-nawaran gitu. Jadi kalau misalkan tapi biasanya aku itu jadi nggak, kalau sebisa mungkin nggak mendadak langsung di stop. Jadi kayak ada peringatan beberapa kali dulu, baru abis itu kayak kalau misalkan nggak bisa ya boleh nangis, boleh kesel, tapi ya berhenti gitu, waktunya berhenti ya berhenti gitu biasanya. Oke. Jadi kayak 5 menit lagi gitu. Kayak macam lagi ngerjain apa gitu. 3 menit lagi gitu ya. Peringatan-peringatan gitu ya. Betul, ada peringatan. Sudah ada peringatan ya, Iya. nggak mendadak ya gitu. Gak tahu-tahu kaget nggak boleh main lagi Nggak gitu. tahu-tahu kaget. Iya gitu. benar. Nah berarti tadi seperti Caci juga udah ceritakan bahwa pernah mengalami efek main kotor-kotoran, terus tahu-tahu akhirnya sakit gitu ya. Akhirnya anak-anak dari situ tuh kapok atau gimana? Alhamdulillah, ya sebenarnya kalau dibilang kapok ya kayaknya otaknya mereka juga masih berkembang gitu. Kalau Iya, misalkan iya. dia bener-bener nggak akan mengulangi kesalahan yang sama juga Iya. kayaknya sulit. Cuman lebih ada awarenessnya aja, dan aku juga untuk ngingetinnya tuh lebih gampang untuk mereka ngikutin gitu, karena mereka pernah ngerasain nggak enaknya kan, Iya, sakit. iya, benar. Jadi untuk ngingetin lagi, ayo dong kita cuci tangan, kan mau sehat. Iya. Awalnya pasti peringatannya mau sehat dulu. Kalau Iya, misalkan mau sehat masih nggak mau, Mbak Sawa inget kan waktu itu Mbak Sawa pernah sakit gitu. Seenggaknya recall memori itu Iya. buat siapa tahu dia juga jadi lebih, oh iya ya nggak enak ya waktu itu sakit. Jadi dia lebih kooperatif lah ketika disuruh cuci tangan atau disuruh melakukan kegiatan-kegiatan, rutinitas-rutinitas yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Dan kebersihan gitu ya. Nah kalau Mbak Grace, gimana nih kalau untuk anak-anak supaya kita tuh bisa kayak membatasi mainnya, membatasi waktunya. Kayak tadi kan kalau Caca pakai peringatan-peringatan mundur gitu ya, kayak Mundur teratur. Iya mundur teratur gitu. Nah kalau misalnya seharusnya anak-anak tuh seperti apa? Kayak misalnya cara memberhentikan dia dari mainnya supaya dia nggak ngamuk-ngamuk gitu. Atau mungkin misalnya kalau Caca kan kebetulan anaknya juga udah punya pengalaman nih bahwa dengan bermain kotor-kotoran tahu-tahu sakit. Nah mungkin kalau yang belum punya pengalaman itu gimana caranya untuk mengingatkan anak-anak kayak bahaya loh nanti ini tuh bisa jadi sakit kalau mainnya tuh misalnya di tempat yang tidak baik gitu, gimana tuh? Iya. Nah jadinya mungkin yang perlu kita ingat adalah Iya. semakin kecil anak semakin perlu informasi itu yang konkret gitu. Oke. Dan itu menurutku perlu disesuaikan ya dengan situasi, dengan profil anaknya gitu kan. Ya harapannya anak-anak nggak sering sakit gitu kan. Iya. Gitu. Amin. Ya, nah tapi kalau misalnya anaknya udah mungkin pernah ngalamin ya akhirnya dia jadi lebih relate. Oh ini loh maksudnya ibu Iya. kalau
sakit tuh kayak gini gitu. Tapi ya penting banget sih tadi yang menurutku kayak reminder itu untuk anak-anak kadang-kadang juga ya penting ya supaya mereka istilahnya kayak mempersiapkan hati lah gitu untuk menyudahi sesuatu yang mereka sukai gitu. Walaupun mungkin gak jarang, tapi banyak juga orang tua yang kayak tapi anak saya masih nangis, ya nggak apa-apa gitu. Kayak kita nggak apa-apa ya kalau nangis itu justru nggak apa-apa aja. ya menurutku nggak apa-apa karena kayak kita misalnya ya mungkin kita akan relate kalau kita nonton drakor atau apa gitu kan kita udah Iya. kayak oke ini episode terakhir gitu Tapi kan ternyata tidak. Iya kan? Tidak lagi kayak oke setengah lagi deh, setengah lagi gitu. sampai akhirnya iya gitu Iya. kan dan tetap aja waktu kita harus mengakhiri itu kan tetap ada pengalaman gak menyenangkannya kan Iya jadi sih. menurutku sampai orang gede juga kayak gitu jadi kenapa anak-anak nggak boleh gitu Oh, justru malah kalau bisa dibiasakan dari kecil ya bahwa dia mengalami bahwa oh perasaan seperti ini itu memang biasa terjadi gitu. Bahkan nanti sampai aku dewasa mungkin bisa mengalami seperti ini juga gitu ya, pembiasaan diri ya Mbak ya. Iya benar dan artinya maksudku kita sebagai orang tua juga maksudnya kayak harus lebih empati gitu ya kayak misalnya Iya. kan ya pasti anak-anak tuh perlu lebih dibantu ya kalau dia ya mungkin kita nonton drakor kita kira berhenti kita nggak sampai nangis gitu kali ya tapi Iya. ya mungkin kalau untuk anak-anak memang dia lebih caranya masih nangis yang kayak gitu-gitu menurutku itu nggak apa-apa gitu nah lalu yang kedua tadi itu sih kalau udah pembiasaan berulang kali dan sebagainya kan anak-anak akhirnya akan ngerti batasan gitu ya Iya. dimana itu tadi kadang-kadang kita yang kayak kita kadang-kadang ngasih tahu sekali terus kita expect anak tuh langsung ingat anak Iya. langsung tahu padahal kita aja sendiri kadang-kadang suka lupa kadang-kadang kita suka kebablasan gitu kan jadi Iya. memang mengenalkan Bener itu banget lagi. Relate sekali. Gitu. iya jadi memang harus berkali-kali dan iya kalau bisa pakai cara yang berbeda-beda yang konkret supaya anak tuh semakin paham gitu. Oh baik. Nah seperti halnya sama dengan mencuci tangan dengan sabun. Itu juga adalah hal yang harus diulang-ulang terus ya ke anak-anak ya. Bahkan orang dewasa aja masih banyak yang kayak cuci tangan tuh ya udah asal gitu Seret aja gitu ya doang ya. kan. Atau mungkin cuci tangannya pakai sabun iya tapi cuman ya udah selewat juga gitu. Sedangkan cuci tangan yang paling efektif itu adalah 20 detik gitu. Nah mungkin kalau kita ngajarin anak-anak kita cara cuci tangan langsung oke, ini ya 6 langkah mencuci tangan. Pertama gini gitu kayak anak-anak pasti tidak Iya. bisa paham maksudnya kayak apa sih gitu. Ini ada tips and triknya nih Mams. Jadi bisa kita bikin fun dan juga menyenangkan buat anak-anak sambil nyanyi lagu Happy Birthday. Seneng banget Gitu. lagi anak-anak aku tuh kalau ada yang happy birthday itu Iya udah pasti kan? deh. Heeh. Iya pasti anak-anak tuh aku yakin banyak banget yang sudah hafal sama lagu Happy Iya, Birthday ini. pastilah. Nah mungkin kita bisa mencontohkan ya. Boleh. Aku ikut nyanyi nggak sih? Aku takut kayak akhirnya Mams berganti channel kalau aku bernyanyi. Oke, sama-sama ya kita Oke. melakukan 6 langkah cuci tangan sambil nyanyi lagu Happy Birthday dan mudah-mudahan nanti Mams bisa mencobanya di rumah dan siapa tahu berhasil untuk si kecil-kecilnya ya. Oke, 1 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday. Udah sampai mana? Udah sampai mana ya? Aku udah sampai sela-sela jari Oke, lagi. Oke, kita ulang Kita lagi ulang ya. lagi ya. Biar, Oke, biar kita baik, biar baik. kita seragam ya. Tadi baru Oke. percobaan, Percobaan, ya Mams. oke. Sekarang kita yang benerannya Kita ulang gitu. lagi. Oke siap Oke, ya. siap. 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay, berhasil tuh kan kayak gitu Mas, menyenangkan Yes. bukan? Pasti anak-anak bakal langsung happy banget kalau diajakin sambil nyanyi, terus sambil bergerak juga dan gerakannya kan lucu-lucu Iya, ya, ada sambil kayak cuci tangan. gini-gini, iya gitu. Nanti Mams bisa coba di rumah ya. Nah, mungkin tadi Mams kan ngelihatnya kayak seru aja nih ya, tapi prosesnya seperti apa nih kita jelasin lagi ya. Bahwa pertama menggosok telapak tangan dulu dengan sabun, habis itu ke punggung tangan kanan kiri, habis itu ke sela-sela jari. Habis itu melakukan gerakan mengunci seperti ini. Habis itu dibersihkan ibu jari dengan gerakan berputar begini ya, kanan kiri. Dan terakhir adalah ujung-ujung jari dengan menguncup. Gitu. Pas banget nih kita memberikan tipsnya dan memperagakannya di hari cuci tangan sedunia. Karena memang hari ini adalah kampanye global yang dibuat sama PBB tanggal 15 Oktober. Itu adalah Global Hand Washing Day atau hari cuci tangan sedunia. Supaya masyarakat tuh semakin sadar bahwa cuci tangan pakai sabun itu hal yang simple tapi impactnya besar banget gitu. Nah mungkin mau tanya lagi sama Mbak Grace ya Mbak Grace, gimana cara mengedukasi anak-anak kecil
kecil gitu supaya bisa menjadikan cuci tangan itu kelak menjadi habit gitu untuk sampai mereka besar dan ya udah kayak mereka tidak terbebani dengan hal itu gitu. Untuk mencuci tangan gimana nih Mbak? Oke, iya. Menurutku mencuci tangan tuh penting banget juga. Karena Iya. apa? Karena kita semua kan pengen anak kita tuh belajar untuk menjadi bersih gitu ya. Iya. Tapi bersih itu kan kalau kita bisa lihat lagi tuh sebenarnya terminologinya yang cukup kompleks. Apa sih bersih gitu kan? Dan anak-anak tuh mungkin kalau cuma dikasih tahu, "Oh, kamu harus bersih dong, kamu harus bersih dong." Itu kan bisa subjektif dari standar. Dan itu kadang-kadang mungkin mereka nggak paham. Dan jadi ya menurutku mencuci tangan ini atau perilaku konkret ini bisa menjadi langkah awal yang penting banget gitu ya. Karena anak-anak ya itu tadi lebih ngerti tentang perilaku, kebiasaan gitu. Jadi menurutku ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Tadi itu ya tentunya pembiasaan. Jadi ya mungkin harus ada ritualnya nih. Kayak sebelum makan yuk kita semua cuci tangan dulu. Iya. Setelah kita ke toilet kita cuci tangan gitu. Jadi pembiasaan yang melibatkannya di aktivitas keseharian. Lalu mencontohkan tentunya sama yang tadi yang kita udah diskusi juga dari aktivitas yang menyenangkan. Kalau kayak Caca anaknya suka role play, ya udah dari Ya. role play. Atau enggak kalau anaknya suka misalnya tadi yang bernyanyi atau dancing gitu. Iya. Ya udah pakai tadi lagu Happy Birthday, lagu apa lagi kita cari yang 20 detik gitu Iya. kan. Jadi menurutku dengan cara yang beragam, yang menarik, tapi kita harus istilahnya perkenalkan tuh rutin gitu, nggak cuma sekali atau secara konsisten. Supaya kayak masuk ke alam bawah Benar. sadarnya ya, bahwa abis melakukan aktivitas ini cuci tangan, abis melakukan aktivitas ini cuci tangan gitu. Karena kadang-kadang anak aku tuh dulu juga waktu diajarin cuci tangan kayak nggak ada apa-apa di tangan gue tuh, kayak bersih-bersih aja Iya, gitu. nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Aku bingung jawabnya apa ya kalau kayak begitu waktu itu gitu. Tapi ya udah kayak di rumah kita mencontohkan, akhirnya anak-anak jadi tahu oh papanya sama ibunya melakukan itu. Setiap misalnya abis dari toilet, abis pulang bepergian segala macam, akhirnya anak-anak pun jadi mengikuti. Kan anak-anak kan suka kepo ya, suka kayak melihat orang tuanya berbuat apa, nanti dia mencontohkan Ikuti. juga gitu. Betul banget. Dan ditambah lagi ya Mams, bahwa tahun ini Lifebuoy itu membuat permainan khusus untuk mengedukasi cuci tangan dalam kegiatan bermain. Jadi ada ular tangga, ludo, sopek dan juga kartu. Pokoknya dengan permainan-permainan ini itu adalah bagian dari upaya Lifebuoy untuk mengingatkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun lewat permainan anak-anak. Jadi anak-anak tuh gak berasa kayak diajarin gitu, bukan belajar, tapi berasanya mereka lagi bermain. Seru kan? Belajar dan bermain seru bersama Lifebuoy. Nah, aku juga mau kasih tahu nih Mams, kalau Lifebuoy Antibakteri Hand Wash Total 10 itu merupakan sabun cuci tangan antibakteri yang mengandung aktif silver formula untuk perlindungan terhadap 10 kuman penyebab masalah kesehatan yang berevolusi semakin kuat ya. Jadi sabun ini tuh bisa membersihkan tangan dengan sangat lembut dan menjaga supaya tetap bersih dan terlindungi dari kuman. Mams bisa pakai setiap hari untuk membunuh kuman berbahaya 99% hanya dalam waktu 10 detik loh Mam. Jadi bisa menjaga kulit kita supaya tetap terawat gitu. Selain itu juga bisa memberikan perlindungan secara menyeluruh dan juga total terhadap kulit. Dan formulanya udah mutakhir banget, terbukti bisa melindungi diri dari melindungi kulit maksudnya dari kuman selama dalam waktu 10 detik. Oke, seperti itu. Jangan lupa ya, cuci tangannya pakai sabun dan pakai sabunnya Lifebuoy. Baiklah kalau begitu, sepertinya kayak obrolan tadi tuh sudah bisa memberikan banyak banget manfaat untuk mams-mams di rumah. Bagaimana cara memberikan kebiasaan baik buat anak-anak gitu ya, tapi dengan cara yang menyenangkan. Sekali lagi terima kasih Mbak Grace. Terima kasih Caca. kasih Jangan juga. bosan-bosan mampir di podcast Keluarga Siaga Lifebuoy ya. Oke dong, pasti dong. Dan terima kasih juga buat mam semuanya yang sudah setia nonton podcast kita. Udah episode 14 loh sekarang, luar biasa. Dan mams juga selain bisa nontonnya di YouTube-nya Lifebuoy, bisa juga dengerin di Noise gitu ya. Dan sekali lagi aku juga mau kasih tahu bahwa mams bisa mendapatkan produk gratis dari Lifebuoy selama 1 tahun loh. Caranya mudah banget, mams cukup aja subscribe, like, terus memberikan komentar-komentar di kolom komentar. Selain bisa dapat produknya gratis selama 1 tahun, siapa tahu nanti masalah-masalah kesehatan yang diungkapkan oleh mams-mams itu bisa dijadikan topik yang menarik untuk episode-episode lainnya dari podcast Keluarga Siaga Lifebuoy ya. Kalau gitu saya Nikta Gina pamit, sampai ketemu lagi di podcast Keluarga Siaga Lifebuoy berikutnya. Dadah.